Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dalam rengkuhan Allah. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memulai rengkuhan Allah pagi ini. Ayat pembuka pada hari ini diambil dari Mazmur 5 ayat kedua sampai keempat. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang tiada henti dalam kehidupan kami. Engkau telah menjaga kami semalaman tadi saat kami beristirahat.
Engkau membangunkan kami pada pagi hari ini. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menyapa setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa-Mu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Apakah Bapak Ibu mendengar apa yang baru saja saya ucapkan? Apakah Bapak Ibu mendengarnya? Kesalahan tidak terjadi pada handphone, laptop, atau TV Bapak Ibu. Gadget Bapak Ibu tidaklah rusak. Jika Bapak Ibu tidak mendengar saya, itu dikarenakan suara-suara bising yang saya masukkan ke dalam video ini, yang seharusnya tidak ada. Suara-suara bising itu harusnya kita singkirkan lebih dahulu sebelum kita mau mendengar sesuatu dengan jelas. Seperti tadi ketika saya berbicara ada suara bising, maka suara saya tidak terdengar. Sama halnya ketika kita mau mendengar sesuatu, kita singkirkan lebih dahulu suara-suara bising yang lain agar kita fokus pada apa yang hendak kita dengar. Dalam kehidupan kita saat ini, bisa jadi kita tengah dikelilingi oleh kebisingan. Kita terhanyut oleh suara anak-anak kita, suara teman, suara pasangan, suara orang tua, atau bahkan suara dari dalam diri kita sendiri. Suara-suara itu begitu jelas dan nyaring, sehingga kita lupa untuk mendengarkan suara Tuhan, yang juga jelas berbicara kepada kita setiap saat. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus menjelaskan mengenai hal-hal dalam berdoa. Pertanyaannya adalah mengapa berdoa menjadi hal yang harus Yesus sampaikan, Yesus bahas dalam khotbahnya di bukit. Mungkin ada dari kita yang tahu alasannya. Salah satu alasannya adalah karena doa adalah hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Doa menjadi hal yang sangat penting, hal yang pokok. Oleh sebab itu, Yesus membahasnya dalam khotbahnya di bukit.
Pertanyaan bagi kita bersama adalah seberapa sering kita berdoa dalam satu hari misalnya. 5 kali, 6 kali, 10 kali, atau berkali-kali. Mari kita lupakan sejenak kuantitas doa kita. Berapa jumlahnya kita lupakan sejenak. Dan marilah kita melihat pada kualitas dari setiap doa-doa yang kita naikkan. Dalam khotbahnya di bukit mengenai doa, hal pertama yang Yesus ungkapkan adalah jangan berdoa seperti orang munafik. Mengapa? Karena mereka berdoa untuk dilihat oleh orang lain. Jangan berdoa seperti orang munafik karena mereka berdoa supaya dilihat oleh orang lain. Doa bukanlah sarana untuk pamer. Doa bukanlah juga sarana untuk menunjukkan kesalehan. Tetapi doa berbicara mengenai relasi. Dalam doa, kita menjalin relasi dengan Tuhan. Dalam doa, kita berusaha untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadi doa bukanlah supaya dilihat oleh orang lain. Dilihat oleh orang lain bahwa saya adalah orang yang saleh karena saya rajin berdoa. Dilihat oleh orang lain karena saya adalah orang yang cukup baik. Doa bukanlah sarana untuk pamer. Doa adalah sebuah relasi. Oleh sebab itu, Yesus menyarankan berdoalah dalam kamarmu dan tutuplah pintumu. Karena dengan demikian kita menjalin relasi yang intim dengan Tuhan, yang membuat kita dapat mendengarkan suaranya dengan lebih jelas. Biarkan Ia berbicara kepada kita mengenai hal-hal apa saja yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan hal kedua yang Yesus sampaikan adalah jangan bertele-tele. Doa bukanlah sarana untuk unjuk kata-kata yang indah. Kata-kata yang puitis. Sekali lagi, doa bukanlah sarana untuk unjuk kata-kata yang indah atau kata-kata yang puitis. Tetapi doa adalah cara kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu berkomunikasilah apa adanya. Ungkapkan segalanya apa adanya kepada Tuhan. Berkomunikasilah dalam kesederhanaan kita. Jangan karena mau berdoa kita sibuk mencari kata-kata yang indah. Berkomunikasilah dalam kata-kata yang kita miliki. Berkomunikasilah dalam kata-kata yang kita pahami. Karena berdoa adalah soal komunikasi. Doa adalah cara kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, berkomunikasilah dalam kesungguhan, bukan dalam perangkaian kata-kata yang indah. Dan hal yang ketiga yang Yesus sampaikan adalah, naikkanlah doa Bapa kami. Saya yakin Bapak Ibu pasti hafal doa Bapa kami. Jangankan Bapak Ibu, banyak juga anak-anak sekolah minggu yang hafal doa Bapa kami. Sudah berapa tahun Bapak Ibu menghafal doa Bapa kami? Saya rasa sudah cukup lama. Pertanyaannya adalah bagi kita bersama adalah, doa Bapa kami bukanlah sekadar hafalan. Karena di dalamnya mengandung sebuah pemahaman yang utuh dan kaya. Jadi sebenarnya bukan untuk kita hafalkan, tapi untuk kita pahami bersama. Betapa kaya dan dalamnya doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Maka berdoalah dengan tidak tergesa-gesa. Seberapa sering dari kita ketika doa Bapa kami kita tergesa-gesa. Sampai-sampai balapan antara satu dengan yang lain. Atau bisa jadi dengan PL juga balapan. Doa Bapa kami bukanlah doa yang tergesa-gesa.
Berdoalah dengan hati yang tertuju kepada Bapa. Berdoalah dengan hati yang fokus tertuju pada Bapa, yang mau mendengarkan apa yang Bapa katakan. Janganlah biarkan kebisingan yang ada di dunia ini, juga yang ada di dalam diri kita, membuat kita tidak mampu mendengarkan suara Tuhan. Dengarkanlah suaranya, karena Ia berbicara kepada kita setiap saat. Mulailah hari ini dengan Ia yang mengasihi kita lebih dari apa yang kita bayangkan. Karena kasih-Nya akan menuntun kita hari ini, esok, dan seterusnya. Dengarkanlah Ia berbicara kepada kita. Amin. Saat hening bagi kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk kami selalu mendengar suara-Mu setiap saat. Bantulah kami untuk menyingkirkan setiap kebisingan yang membuat kami tidak mampu mendengarkan suara-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh mendengar-Mu berbicara kepada setiap kami pada pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami rindu untuk Engkau tuntun hari ini, esok, dan seterusnya. Ya Tuhan, saat ini ketika kami boleh bersatu di dalam doa syafaat, izinkanlah kami menaikkan doa-doa permohonan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang pada saat ini tengah bergumul akan sakit penyakit. Kami yakin dan percaya Engkau menyembuhkan setiap kami. Engkau memberikan kami hati yang gembira, agar kami dapat mengalami pemulihan, kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Kau juga yang memberkati setiap obat-obatan dan dokter yang merawat. Biarlah itu juga boleh menjadi sarana untuk pemulihan di dalam hidup kami. Terkhusus di dalam kesehatan, gangguan kesehatan yang tengah kami alami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang saat ini masih berjuang bekerja. Engkau yang mengetahui Tuhan apa yang menjadi perjuangan kami. Engkau yang mengetahui apa yang kami kerjakan. Bantulah kami Tuhan untuk kami tetap berjalan di jalan yang Engkau tuntun, di jalan yang Engkau rahmati. Biarlah setiap pekerjaan kami ini Tuhan boleh menjadi sarana yang baik untuk kehidupan keluarga kami. Berkati juga Tuhan hubungan kami di dalam keluarga, sebagai orang tua, suami, istri, anak, menantu, kakek, nenek, semuanya Tuhan kiranya Engkau yang memberkati keluarga kami. Berkatilah juga Tuhan setiap anak-anak kami yang masih sekolah secara online. Engkau berikan hikmat kepada mereka. Biarlah mereka Tuhan boleh tetap disiplin menuntut ilmu untuk mengejar cita-cita yang Engkau siapkan bagi mereka. Karena kami yakin dan percaya cita-cita masa depan mereka sungguhlah indah di dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami di dalam pergaulan mereka. Kiranya Engkau yang membantu mereka agar mereka dapat memilih pergaulan yang baik dan tepat. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GKI Kafling Porli. Jika hari esok Tuhan pada hari Minggu akan dilaksanakan kebaktian khusus untuk peneguhan penatua, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, biarlah kebaktian itu boleh sungguh menjadi berkat. Dan setiap penatua yang terpilih kembali Tuhan, biarlah boleh melayani dengan hati yang tulus, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kau juga berkati Tuhan setiap program-program yang akan dilakukan oleh gereja dan komisi-komisi yang ada. Kiranya itu juga boleh menjadi sarana untuk pertumbuhan jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Di tengah segala pergumulan yang ada, kami yakin dan percaya Engkau senantiasa memberikan hikmat kepada para pemimpin negara ini. Terkhusus Tuhan untuk pandemi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan pandemi ini akan segera berlalu.
Terkhusus juga untuk seluruh dunia ini Tuhan, pulihkanlah dunia ini Tuhan. Kembalikanlah kondisi kami Tuhan menjadi kondisi yang baru, kondisi yang berjalan seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkau menuntun kami ke arah yang baik. Engkau menuntun kami ke dalam langkah-langkah hidup yang lebih baik. Kami serahkan seluruh doa permohonan ini Tuhan. Biarlah doa ini kami tutup dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.